Banyak orang percaya bahwa mereka hanya akan menemukan kedamaian saat segala sesuatu di sekitarnya diam sepenuhnya, tetapi kebenarannya adalah hal yang lain. Kamu bisa berlibur dengan uang di rekening, tanpa membiarkan siapapun menuntut apapun darimu, dan tetap merasa bahwa pikiranmu sedang runtuh di dalam. Karena ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi tergantung pada struktur internal yang telah kamu bangun untuk menghadapi mereka. Dan struktur itu tidak runtuh karena pukulan, ia retak tanpa suara. Kembalinya rasa kesal, kata-kata yang buruk dicerna, ketegangan yang tumbuh tanpa peringatan. Sampai kamu menyadari bahwa bukan dunia yang membawamu keluar dari pusatmu, tetapi dirimu sendiri, pikiran yang berhenti melindungi dirinya sendiri. Namun, jika ada jalan kembali, jika ada sikap yang melindungi ketenanganmu, mereka bukan rumus ajaib. Itu adalah kebiasaan stoik yang praktis dan mendalam. Kebiasaan-kebiasaan ini mengubah cara kamu bereaksi, menafsirkan, dan hidup. Dan hari ini, di video ini, saya akan menunjukkan 10 kebiasaan stoik yang dapat memulihkan kedamaian di dalam dirimu. Yang pertama dimulai dengan suatu keputusan. Bereaksi dengan tegas sebagai seseorang yang sudah mengerti bahwa kebenaran perdamaian tidak diminta, tetapi diciptakan. Bangunlah ketenanganmu. Tulis di komentar, "Hari ini aku memilih ketenangan. Aku tabah." Karena ketika hati nuranimu terbangun, hal-hal yang sebelumnya mengganggu akan menjadi terlalu kecil untuk mengguncangmu. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menanyakan 2 hal kepadamu. Sukai videonya dan subscribe saluran tersebut. Ini adalah cara konten dapat menjangkau lebih banyak orang. Sekarang, mari kita mulai. Kebiasaan pertama. Sebelum bereaksi, luangkan waktu untuk bernapas. Mari kita bayangkan sebuah situasi yang mungkin sering kamu alami. Kamu terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang seolah tak berujung. Waktu terus berlalu dengan cepat. Ponselmu bergetar tanpa henti seolah mengingatkanmu tentang segala hal yang harus dilakukan. Dan di sekelilingmu, segala sesuatu tampak dirancang untuk membuatmu merasa jengkel. Pikiranmu sudah mulai berputar, berusaha keras untuk menyelesaikan segala hal yang bahkan belum sempat dimulai. Dalam momen-momen seperti ini, tiba-tiba, seperti ujian dari alam semesta, sebuah mobil mendekat dan membunyikan klaksonnya. Seolah-olah semua ini adalah kesalahanmu. Pada saat tersebut, semua yang ada di dalam dirimu tampak meminta untuk bereaksi. Kemarahanmu mulai membara seperti api yang menyala di tengah kekeringan, dan jalanan yang semestinya tenang seolah-olah menjadi arena pertempuran. Membalas dengan cara yang sama hanya akan menunjukkan bahwa kamu tidak ingin dihormati dan berhak untuk dihormati. Namun, disinilah perbedaan mulai tampak antara mereka yang hidup terjebak dalam kebencian dan kemarahan dunia luar dan mereka yang belajar untuk melindungi diri mereka dari dalam. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, bukanlah hal-hal di luar yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal tersebutlah yang menjadi sumber masalah. Pemandangan yang kita lihat itu sendiri netral, tetapi apa yang benar-benar berubah adalah cara kita melihatnya. Kamu memiliki pilihan untuk menafsirkannya sebagai serangan pribadi dan bereaksi seolah-olah kamu berada di medan perang, atau kamu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih berani, menghentikan dirimu sejenak. Bernapas sebelum bereaksi bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah tindakan perlawanan yang penuh ketenangan. Rasanya seperti saat kamu mengambil napas dalam-dalam, kamu mengangkat perisai tak terlihat antara dirimu dan kekacauan yang ada. Seolah-olah kamu berkata, "Saya yang bertanggung jawab di sini." Jeda itu adalah sebuah keputusan, dan keputusan tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Pernapasan dapat mengubah detak jantungmu, nada suaramu, dan bahkan arah pembicaraanmu. Bernapas bukan hanya sekadar mendapatkan oksigen, tetapi juga merupakan bentuk kecerdasan emosional dalam bentuk yang paling murni. Dalam hitungan detik saat kamu bernapas, kamu mendapatkan waktu, dan waktu adalah kekuatan. Waktu untuk berpikir, merelatifkan situasi, dan memilih respon yang tepat. Di dalam jeda itu, terdapat kebebasan.
kebebasan untuk tidak menjadi sama seperti mereka yang menyakitimu. Pada kesempatan berikutnya, ketika kamu merasakan darahmu mendidih, buatlah kesepakatan dengan dirimu sendiri. Sebelum mengucapkan sepatah kata pun, melakukan gerakan apapun, atau mengambil keputusan apapun, tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Biarkan udara bersirkulasi di dalam dirimu, mengalir ke tempat di mana kemarahan ingin bertahan, karena kedewasaan emosional dimulai dari titik itu, di ruang tak terlihat antara stimulus dan jawabannya. Latihlah kebiasaan ini. Jadikan transformasi pernapasan ini sebagai perisai pertamamu. Karena mereka yang mampu bernapas sebelum bereaksi cenderung hidup lebih lama, dengan lebih sedikit penyesalan di dalam hidup mereka. Kebiasaan kedua yang sangat penting untuk diperhatikan adalah amati, tetapi jangan menyerap. Pernahkah kamu merasakan kejutan yang mendalam akibat sebuah frasa yang diucapkan seseorang beberapa jam yang lalu? Mungkin itu bukan serangan yang disengaja. Bisa jadi hanya sebuah ucapan yang terlepas tanpa berpikir. Tetapi ada sesuatu dalam nada suara, dalam apa yang tidak diungkapkan, yang membuatmu terjebak dalam pikiran. Meskipun percakapan itu telah berakhir, kata-kata tersebut terus terngiang dalam benakmu, seperti gema mengganggu yang tidak kunjung sirna. Kamu berusaha melanjutkan kegiatan sehari-hari dengan normal, tetapi pikiranmu terus kembali melayang ke momen tersebut, membayangkan berbagai skenario tentang apa yang seharusnya kamu katakan. Bagaimana seharusnya kamu membela diri, atau mungkin hanya berusaha memahami mengapa pernyataan itu begitu menyakitkan. Tanpa kamu sadari, kamu telah membiarkan komentar tersebut menjadi kebisingan yang terus berkecamuk di dalam dirimu. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti mengamati dan mulai menyerap. Ketika kita tidak lagi memandang provokasi sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dan membiarkannya mengendap dalam diri kita seolah-olah itu memiliki hak untuk tinggal. Namun sebenarnya, komentar tersebut tidak memiliki hak itu dan tidak pernah seharusnya memiliki hak tersebut. Epictetus, seorang filsuf Stoik, telah memperingatkan kita bahwa jika seseorang berusaha menyakitimu, luka yang muncul adalah hasil dari penilaianmu sendiri. Bukan kata-kata mereka yang menyakitkan, tetapi apa yang kamu percayai tentang kata-kata tersebut. Pelanggaran tidak muncul begitu saja. Kamulah yang membiarkannya mengalir masuk ke dalam dirimu. Pikiranmu seharusnya seperti sebuah rumah yang terawat dengan baik, bersih, aman, dan tenang di dalamnya. Kamu tidak akan membiarkan orang asing masuk dengan sepatu kotor, dan kamu juga tidak akan mengizinkan seseorang berteriak di tengah ruang tamu rumahmu. Jadi, mengapa kamu membiarkan kata-kata yang penuh penghinaan, sarkasme, atau penghakiman berlarian bebas di dalam pikiranmu? Kedewasaan emosional terletak pada kemampuan kita untuk mendengarkan tanpa terkontaminasi, untuk melihat sikap agresif dan memahami bahwa itu lebih mencerminkan kebingungan orang lain daripada mencerminkan dirimu sendiri. Hal ini penting untuk menjaga pusat dirimu tetap utuh, bahkan ketika situasi di sekitarmu berusaha menarikmu keluar dari sana. Ketika seseorang melemparkan kritik yang tidak berarti, sebuah lelucon yang tidak pantas, atau komentar yang tidak peka, coba visualisasikan itu sebagai benda yang dilemparkan ke dinding. Mungkin benda tersebut akan menimbulkan suara, tetapi ia hanya akan masuk jika dinding tersebut retak. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat batasan internalmu agar tidak mengizinkan apa yang berasal dari luar mengubah siapa dirimu di dalam. Kamu bisa mendengar semua hal, tetapi hanya menyerap yang benar-benar melayani dan bermanfaat bagimu. Kamu dapat mengamati dengan penuh kesadaran, merasakannya tanpa bereaksi. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu akan menyadari bahwa diam dan tidak bereaksi seringkali jauh lebih kuat daripada memberikan jawaban apapun. Ini adalah seni untuk menjaga ketenangan dalam diri, meskipun dunia luar mungkin berusaha mengganggu kedamaian yang telah kamu bangun. Kebiasaan ketiga yang perlu kita perhatikan adalah jangan terlibat dalam perkelahian yang tidak berguna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam diskusi yang seharusnya tidak perlu. Beberapa dari diskusi ini tidak dimulai karena perbedaan ide yang konstruktif, tetapi lebih karena ego masing-masing pihak yang merasa terancam. Dalam banyak kasus, sebuah kata yang diucapkan dengan nada yang salah,
sebuah tatapan yang tidak dimengerti, atau bahkan keheningan yang disalahartikan dapat memicu konflik yang tidak diinginkan. Dalam sekejap, apa yang seharusnya hanya merupakan kesalahpahaman bisa berubah menjadi pertikaian yang tidak ada habisnya. Dan tiba-tiba, kita mendapati diri kita berada di tengah-tengah sebuah perang, tanpa tahu pasti bagaimana semua ini bermula. Inilah kenyataan yang sering kita hadapi. Kita menghabiskan energi dan waktu untuk hal-hal yang sama sekali tidak layak. Kita terlibat dalam pertarungan yang sejatinya bukanlah urusan kita. Konflik semacam ini tidak memberikan pelajaran berharga bagi kita, tidak mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan pada akhirnya hanya meninggalkan kita dengan perasaan lelah dan frustrasi. Dalam momen-momen penuh emosi tersebut, seringkali tidak ada yang benar-benar mendengarkan, tidak ada yang bersedia untuk saling memahami. Yang ada hanyalah keinginan untuk menang. Tetapi, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kita menangkan? Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, kita sebaiknya menghindari perselisihan yang sia-sia, karena hal itu hanya akan mengalihkan jiwa kita dari jalan yang seharusnya kita tempuh. Ia sangat memahami apa yang dia bicarakan. Ketika kita terjerat dalam argumen yang tidak berguna, walaupun kita berhasil mengucapkan kata terakhir, kita sebenarnya telah kalah dalam hal yang tidak terlihat. Kita telah membuang waktu, kehilangan ketenangan, dan kehilangan fokus. Dalam beberapa kasus, kita bahkan bisa kehilangan rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Sangat mudah untuk terbawa suasana, merespons provokasi, dan terlibat dalam permainan untuk membuktikan bahwa kita benar. Namun, tindakan ini hanya memperlihatkan bahwa kita masih dikuasai oleh impuls dan emosi kita. Hal yang benar-benar sulit adalah mengambil langkah mundur, merenungkan situasi, mengambil napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri, jika aku memenangkan argumen ini, apa sebenarnya yang akan aku peroleh? Sebagian besar dari kita akan menemukan bahwa jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada piala yang menunggu di akhir konflik, yang ada hanyalah kelelahan dan ketidakpuasan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memilih untuk diam. Namun, diam di sini bukan berarti melarikan diri. Ini adalah bentuk perlindungan diri. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah pernyataan kekuatan. Menolak undangan untuk terlibat dalam kekacauan adalah tindakan yang menunjukkan kekuatan batin kita. Ingatkan dirimu bahwa waktu, energi, dan kedamaianmu adalah hal yang berharga dan tidak untuk dijual. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Evolusi dirimu jauh lebih berharga daripada sekadar mempertahankan argumen. Beberapa pertempuran bisa dimenangkan hanya dengan menolak untuk bertarung. Ingatlah, kamu tidak ada di sini untuk memenangkan argumen. Kamu di sini untuk memahami, untuk tumbuh, dan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidupmu. Ketika seseorang berusaha menyeretmu ke dalam konfrontasi yang tidak berguna, ingatlah, memilih untuk diam bukanlah tanda kepengecutan. Justru kepengecutan sejati adalah ketika kita kehilangan diri kita sendiri, hanya untuk memenuhi kebanggaan yang tidak berarti. Kebiasaan keempat yang perlu kita perhatikan adalah, ubah pikiranmu, bukan masalahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menghadapi situasi yang tampaknya mengganggu atau merugikan kita. Namun, seringkali yang benar-benar menghancurkan kita, bukanlah apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi cara kita memandang dan menafsirkan kejadian tersebut. Misalnya, ketika kita menerima kritik yang tajam, komentar dingin dari orang lain, atau bahkan sikap yang mengejutkan, seringkali di saat itu juga, pikiran kita mulai membangun sebuah narasi. Narasi ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang keberanian kita, kapasitas kita, dan posisi kita di dunia ini. Kritik yang kita terima bisa saja menjadi sebuah kalimat yang menghakimi. Frasa yang kita dengar dapat berubah menjadi potret yang menyesatkan, dan momen tersebut bisa menjadi refleksi yang terdistorsi dari siapa yang kita anggap diri kita sebenarnya. Inilah cara kerja pikiran manusia ketika kita hidup dalam mode autopilot. Kita tidak merespons fakta-fakta yang ada, tetapi kita lebih cenderung menanggapi cerita-cerita yang kita buat dari fakta-fakta tersebut. Seneca, seorang filsuf Stoik, telah memperingatkan kita tentang hal ini. Dia pernah mengatakan,
Penderitaan lebih banyak lahir dari opini yang kita bentuk dari situasi-situasi yang kita benar-benar hidup. Ini adalah salah satu perangkap pikiran yang sangat berbahaya. Kita menciptakan, melebih-lebihkan, dan mendramatisir keadaan. Dan tanpa kita sadari, kita akhirnya mengangkat beban yang sebenarnya tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari interpretasi kita sendiri. Kaum Stoik di sisi lain melatih diri mereka untuk melakukan hal yang sebaliknya. Mereka tidak mencari penghiburan dalam frasa motivasi yang manis, tetapi lebih kepada kejelasan dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada mereka, mereka tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi lebih kepada, "Bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? Apakah ini benar-benar mencerminkan diriku atau lebih banyak tentang orang lain? Apa yang aku anggap sebagai kebenaran tanpa melakukan refleksi yang mendalam?" Perubahan dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada diri sendiri, inilah yang memungkinkan kita untuk menulis ulang cara kita berpikir. Kita tidak menghapus apa yang terjadi, tetapi kita mengubah posisi dan makna peristiwa tersebut dalam diri kita, di mana ia akan tinggal. Proses perpindahan ini memberikan kebebasan. Kita tidak lagi menyabotase diri sendiri dengan pikiran-pikiran otomatis yang merugikan, tetapi mulai bertindak dengan kebijaksanaan. Alih-alih memperkuat luka yang ada, kita dapat mengalihkan dampak negatif tersebut menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Daripada membiarkan diri kita lumpuh oleh kritik, kita mulai melihat kritik tersebut sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat dari dalam. Menulis ulang pikiran bukanlah tentang menyangkal rasa sakit yang kita alami, tetapi lebih kepada menghilangkan kekuatan rasa sakit tersebut atas diri kita. Ini mirip dengan melihat badai yang mengamuk dan berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan hujan ini, tetapi aku tahu di mana aku bisa membangun tempat berlindung." Tempat berlindung ini dibangun dengan keputusan yang sadar, dengan cara-cara baru dalam menafsirkan situasi, dan dengan kebiasaan untuk tidak menerima pemikiran pertama kita sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, inilah praktik yang bisa kita lakukan. Setiap kali ada sesuatu yang memengaruhi kita, tuliskanlah apa yang terjadi, dan di bawahnya, tuliskan 3 versi alternatif dari peristiwa yang sama. 1 versi yang netral, 1 versi yang optimis, dan 1 versi yang lebih strategis. Amati bagaimana tubuh dan pikiran kita bereaksi terhadap setiap versi tersebut. Latihlah praktik ini setiap hari, dan kita akan menyadari bahwa pikiran kita dapat dibentuk. Pikiran kita dapat dikonfigurasi ulang seiring berjalannya waktu, selama kita bersedia untuk menjadi penulis dari apa yang kita pikirkan, bukan sekadar penonton pasif. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah agar kita memperoleh kedamaian batin, tetapi kita sendiri yang harus memberikan makna kepada dunia, dan makna itu selalu ada dalam tangan kita. Kebiasaan kelima yang sangat penting untuk diingat adalah, jangan berharap orang lain bertindak sebagaimana kamu bertindak. Salah satu penyebab utama yang seringkali tidak terlihat dari frustrasi manusia adalah harapan bahwa orang lain akan memiliki perasaan yang sama seperti yang kamu miliki. Bahwa mereka akan berpikir dengan cara yang sama, bertindak dengan cara yang sama, dan memberikan balasan yang setara dengan apa yang telah kamu berikan. Kamu mungkin telah menunjukkan integritasmu, menawarkan dukungan, dan bertindak dengan kesetiaan. Namun, di dalam hatimu yang paling dalam, mungkin ada harapan, meskipun tidak diungkapkan, bahwa semua itu akan kembali padamu dengan cara yang sama. Sayangnya, seringkali harapan itu tidak terwujud. Kamu bisa merasa dihormati, tetapi menerima ketidakhormatan. Kamu bisa berbuat baik, tetapi tetap menerima sikap dingin sebagai balasannya. Kamu bisa bersikap terbuka dan transparan, tetapi justru mendapatkan keheningan sebagai respon. Dan dari situ, siklus pahit pun dimulai. Pikiranmu berusaha untuk memahami, membenarkan, dan mencari makna dari semua yang terjadi, tetapi yang muncul hanya perasaan ketidakadilan yang mendalam. Mungkin kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku yang menjadi masalahnya? Namun, penting untuk diingat bahwa itu bukanlah dirimu. Harapan bahwa orang lain akan bertindak dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan adalah sebuah harapan yang tidak realistis.
Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marcus Aurelius, tunggu laki-laki bertindak sesuai dengan kodratnya, bukan sesuai dengan keinginanmu. Pemahaman ini bisa mengubah segalanya. Ketika kamu terus berharap bahwa orang lain akan memperlakukanmu dengan hati nurani yang sama yang kamu miliki di dalam dirimu, kamu akan terus menyakiti dirimu sendiri. Orang tidak bertindak berdasarkan apa yang seharusnya kamu dapatkan, tetapi berdasarkan apa yang mereka tahu, apa yang telah mereka pelajari, dan beban emosional yang mereka bawa, termasuk trauma, keterbatasan, ketakutan, dan luka yang mungkin tidak terlihat olehmu. Menerima kenyataan ini bukan berarti kamu menyerah pada harapan atau keinginanmu. Di hadapan manusia, ini sebenarnya adalah cara untuk membebaskan dirimu dari kebutuhan untuk dipahami oleh orang-orang yang mungkin belum tahu bagaimana cara memahami. Ini adalah pengertian bahwa setiap individu memberikan apa yang mereka bisa berdasarkan tingkat kejernihan dan kedewasaan mereka. Mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu adalah seperti menunggu benih tumbuh dan berperilaku seperti pohon yang sudah dewasa. Itu tidak akan pernah terjadi, dan kamu akan merasakan kekecewaan setiap kali kamu berharap demikian. Oleh karena itu, daripada terus menunggu timbal balik yang tepat, lebih baik bertindaklah dengan pengakuan. Tetaplah setia, adil, dan tentu saja, jangan lakukan itu karena seseorang pantas mendapatkannya. Tetapi lakukanlah karena itu mencerminkan siapa dirimu. Kamu tidak berbuat baik untuk mengendalikan orang lain. Kamu berbuat baik untuk menjaga dirimu tetap utuh. Dan inilah yang disebut sebagai tindakan kekuatan batin, bukan kebodohan. Namun, jangan salah paham. Menerima kenyataan ini bukan berarti kamu menerima segala sesuatu tanpa batas. Ini adalah tentang menetapkan batasan-batasan yang sehat. Ini adalah pelajaran untuk menyesuaikan apa yang kamu tawarkan berdasarkan kemampuan emosional orang lain untuk menerimanya. Ini tentang berhenti menguras energimu dengan mencoba mengubah seseorang yang sebenarnya belum menginginkannya. Yang terpenting, ini adalah tentang melindungi energimu dari frustrasi yang muncul akibat harapan yang tidak realistis, ingin mendapatkan hasil yang manis dari sesuatu yang belum berakar dengan kuat. Sekarang, mari kita bahas praktiknya. Ketika seseorang mengecewakanmu, alih-alih merasa lelah atau menyalahkan dirimu sendiri, ambillah waktu sejenak untuk mencatat harapan-harapanmu. Tuliskan apa yang kamu harapkan, dan di sisi yang lain, tambahkan catatan. Ini adalah harapanku, bukan kewajiban pihak lain. Dengan cara ini, kamu menyelaraskan visi dan harapanmu dengan kenyataan yang ada. Ini akan mengembalikan kekuatanmu untuk terus menjadi dirimu sendiri, tanpa merasa sakit di dalam hati, berusaha memahami sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam kendalimu. Karena kedamaian sejati bukanlah tentang membuat orang lain bertindak sesuai dengan keinginanmu. Ini adalah tentang belajar untuk mempertahankan dirimu dengan teguh, bahkan ketika orang lain tidak mampu melakukannya, dan tetap utuh, meskipun tidak ada yang mengenalinya. Kebiasaan keenam yang perlu kita kuasai adalah menguasai tubuhmu agar mampu menguasai pikiranmu. Kebanyakan orang berusaha menenangkan pikiran mereka dengan berbagai argumen dan pemikiran rasional, tetapi seringkali mereka lupa bahwa pikiran sebenarnya mendengarkan tubuh terlebih dahulu. Ketika amarah atau emosi negatif lainnya muncul, ia tidak datang dengan pemberitahuan yang jelas. Sebaliknya, ia diisyaratkan melalui sensasi fisik yang mungkin kita alami, seperti rasa panas yang mulai naik ke belakang, tekanan di perut, atau ketegangan di rahang. Tubuh kita sebenarnya membunyikan alarm lebih awal, memberitahu kita bahwa pikiran-pikiran tertentu sedang terbentuk, dan jika kita tidak cukup peka, kita mungkin sudah bereaksi sebelum kita menyadari apa yang sedang terjadi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa langkah pertama menuju pengendalian diri adalah dengan menguasai apa yang dapat dilihat oleh orang lain. Tubuh kita, ekspresi wajah, nada suara, dan baru kemudian kita berusaha untuk menguasai apa yang tidak terlihat oleh orang lain, yaitu pikiran kita. Ini semua sangat masuk akal, karena tubuh kita adalah pembawa pesan emosi yang paling langsung. Ketika kita menegangkan otot-otot kita, mempercepat pernapasan, atau mengompres bahu kita, kita sebenarnya sedang mengirimkan pesan yang jelas kepada otak kita. Kita dalam bahaya.
meskipun tidak ada bahaya yang nyata. Pesan sederhana ini dapat mendistorsi segala sesuatu yang kita alami. Persepsi kita, cara kita berbicara, dan keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, setiap orang stoik belajar untuk memulai dengan mengawasi dan mengendalikan tubuh. Jadi, sebelum kamu berbicara, ingatlah untuk bernapas dengan tenang. Sebelum bereaksi, lepaskan ketegangan di bahu. Sebelum membuat keputusan, perhatikan keadaanmu saat itu. Karena seringkali tekanan yang kita rasakan bukanlah akibat dari situasi eksternal. Tubuh kita bisa saja sudah berada dalam mode pertahanan, bahkan ketika tidak ada ancaman yang nyata di depan kita. Menguasai tubuh tidak berarti berpura-pura tenang atau menekan emosi. Sebaliknya, itu berarti membangun sedikit demi sedikit fisiologi ketenangan yang sebenarnya. Ini adalah momen ketika segala sesuatu di sekitar kita mendorong kita untuk berteriak, tetapi kita memilih untuk menurunkan nada suara kita. Ketika semua dorongan dalam diri kita ingin maju, tetapi kita memilih untuk mengambil satu langkah mundur. Saat itulah kita sebenarnya berinvestasi dalam permainan. Dan ini bukan hanya sekadar tentang pengendalian diri, ini juga berkaitan dengan kepemimpinan emosional. Jika kita tidak memimpin diri kita sendiri, tubuh kita akan dipimpin oleh naluri primitif. Dalam keadaan seperti itu, kita akan selalu bereaksi dengan cara yang tidak diinginkan, bukan sebagai pilihan yang sadar. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk memperhatikan ketegangan yang kita rasakan dan memutuskan untuk bertindak meskipun ada ketegangan tersebut. Ini adalah tentang merasakan panasnya amarah yang meningkat, tetapi menolak undangan untuk bereaksi dengan cara yang destruktif. Apakah kamu ingin melakukan latihan yang sesungguhnya? Pilihlah satu waktu dalam sehari ketika kamu biasanya merasa jengkel atau frustrasi. Mungkin itu disebabkan oleh kemacetan lalu lintas, email yang tidak terjawab, atau rapat yang tegang. Sebelum kamu bertindak, lakukanlah ini. Bernapaslah perlahan selama 3 detik sambil menggerakkan lehermu. Meskipun terlihat kecil dan sepele, tindakan ini mengirimkan sinyal baru ke otakmu bahwa kamu yang memegang kendali atas situasi. Dengan mengulang latihan ini seiring waktu, kamu dapat melatih pikiranmu untuk bereaksi dengan lebih jelas dan tenang, bahkan di tengah kekacauan yang ada. Karena tubuh adalah yang pertama kali merasakan dampak dari emosi, dan mungkin juga menjadi yang pertama dalam menyelamatkanmu dari reaksi impulsif. Siapapun yang belajar untuk mendengarkan sinyal-sinyal tubuhnya akan mampu memenangkan waktu, dan siapapun yang mampu menguasai waktu akan memperoleh kekuatan. Kekuatan sejati adalah tidak membiarkan diri terbawa oleh reaksi-reaksi otomatis yang bersifat instingtif. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang pengendalian emosi diri, jangan ragu untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Setiap video yang kami sajikan bisa menjadi langkah kecil menuju penguatan diri yang lebih baik. Kebiasaan ketujuh yang perlu kita amati dan praktikkan adalah menjauh dari apa yang membuatmu tidak seimbang. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita menemukan tempat-tempat atau situasi yang, meskipun awalnya terlihat biasa, ternyata dapat menyebabkan jiwa kita merasa menyusut dan tertekan. Kamu mungkin berjalan dengan senyuman di wajahmu, namun perlahan-lahan senyummu memudar dan kamu mulai terdiam. Bukan karena kurangnya keberanian untuk berbicara atau mengambil tindakan, tetapi karena kamu terlalu sering terjebak dalam ketegangan yang tidak terlihat. Terkadang, ketegangan ini tidak ditunjukkan secara eksplisit. Tidak ada yang secara langsung menyerangmu. Tidak ada yang mengusirmu dari tempat itu. Tetapi ada sesuatu yang dalam dirimu berbisik, "Aku tidak bisa bernapas di sini." Meskipun demikian, kamu tetap bertahan, berpikir bahwa semua ini hanyalah fase yang akan berlalu. Mereka mengajarkanmu untuk bersikap tabah dan bertahan, sehingga kamu meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, semuanya akan kembali baik-baik saja. Namun, yang sebenarnya kamu lakukan adalah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh dirimu sendiri. Kamu mulai menganggap hidup dalam keadaan waspada itu sebagai hal yang normal. Berjalan dengan hati-hati seolah-olah setiap langkahmu dapat menghancurkan sesuatu yang rapuh. Rasa lelah pun menjadi teman akrab, dan kamu berusaha keras untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, jika sesuatu melemahkan jiwamu, pergilah.
Jangan bernegosiasi dengan hal-hal yang menyebabkan ketidakstabilan dalam hidupmu. Jangan terbiasa dengan ketidaknyamanan emosional seolah-olah itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Cobalah untuk membayangkan pikiranmu sebagai sebuah gelas yang berisi air bersih. Setiap lingkungan yang beracun, setiap kehadiran yang manipulatif, setiap hubungan yang menuntut lebih dari yang mampu kamu berikan, akan meneteskan setetes tinta hitam ke dalam gelas itu. Pada awalnya, air di dalamnya masih tampak jernih dan segar, tetapi seiring berjalannya waktu, tanpa kamu sadari, air tersebut menjadi keruh. Hingga suatu hari, kamu melihat bayangan dirimu sendiri dan merasa tidak lagi mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Oleh karena itu, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik bagi jiwa dan pikiranmu adalah suatu keharusan. Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah langkah pemurnian. Proses ini bukanlah tentang melarikan diri dari masalah, tetapi tentang berhenti meracuni diri sendiri dengan hal-hal yang tidak akan pernah berubah. Hal-hal yang hanya akan terus menguras energi dan semangatmu. Ingatlah, kamu masih bisa menjadi orang baik tanpa harus selalu tersedia untuk semua orang dan segala situasi. Kamu dapat memilih untuk tetap utuh, bahkan jika itu berarti menjauh dari hal-hal yang membuatmu merasa lelah dan tertekan. Berikut adalah praktik yang bisa kamu lakukan. Identifikasi siklus-siklus yang menguras energimu, seperti percakapan yang berulang-ulang, kewajiban yang dipaksakan, atau kelompok yang membuatmu merasa harus membatalkan dirimu sendiri. Tetapkan batasan yang jelas untuk dirimu. Ini bisa berarti mengambil istirahat selama 1 hari, mengurangi waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat, atau mungkin memilih untuk menikmati keheningan dalam hidupmu. Perhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu saat kamu melakukan langkah-langkah ini. Jika kamu merasa lebih ringan dan lebih bebas, itu adalah tanda bahwa kamu tidak membutuhkan beban yang selama ini kamu pikul. Ada tempat di mana kehadiranmu seharusnya terasa mekar dan berkembang, bukan tertekan. Melawan segala sesuatu yang ada bukanlah sebuah kebajikan. Sebaliknya, itu adalah bentuk penyerahan diri. Kedewasaan sejati terletak pada kemampuan untuk mengetahui kapan harus tetap tinggal dan kapan harus pergi demi kebaikan diri sendiri. Kebiasaan ke-8 yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah latihlah empati stoik setiap hari. Dalam kehidupan ini, terdapat suatu kebijaksanaan yang tidak selalu berteriak untuk diperhatikan, melainkan hanya mengamati dan bertindak dengan cara yang lebih beretika. Kaum Stoa menyebut kemampuan ini sebagai kemampuan untuk melihat melampaui permukaan. Cobalah untuk membayangkan bahwa setiap individu yang kamu temui di sepanjang hari ini sedang membawa sebuah ransel di punggungnya. Meskipun kamu tidak dapat melihat apa yang ada di dalam ransel tersebut, orang itu sendiri merasakan berat yang dibawanya. Ada yang datang dengan kemarahan yang membara, ada yang dipenuhi dengan rasa takut yang menghantui, dan ada pula yang bahkan tidak menyadari beban apa yang mereka bawa. Dan kamu, tanpa mengetahui segala sesuatu yang menyelubungi mereka, pada akhirnya akan menerima dampak dari kelebihan beban tersebut. Mungkin kamu berhadapan dengan seorang karyawan yang memperlakukanmu dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Seorang pasangan yang merespons dengan kata-kata tajam dan menyakitkan, atau seorang kerabat yang berbicara seolah-olah semua kesalahan ada di pundakmu. Naluri alaminya mungkin mendorongmu untuk bereaksi dengan cara yang sama, tetapi kebijaksanaan yang ada dalam dirimu justru mendorong untuk melihat lebih dalam lagi. Mungkinkah orang tersebut sebenarnya bukan sedang berbicara langsung kepadamu, melainkan berkomunikasi dengan dunia yang pernah menyakitinya sebelumnya? Empati stoik bukanlah sekadar menempatkan dirimu pada posisi orang lain. Lebih dari itu, ini adalah tentang menyadari bahwa mungkin orang lain pun tidak menyadari di mana mereka berada dalam hidup mereka sendiri. Ini tentang memahami bahwa apa yang mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi, melainkan merupakan hasil dari pengalaman hidup yang penuh sejarah. Lebih jauh lagi, kamu memiliki pilihan untuk tidak memperkuat siklus negatif yang mungkin mereka bawa. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang terkenal, melakukan hal ini bahkan ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, termasuk para politikus. Sebelum menghakimi seseorang, dia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Jika aku menjalani kehidupan yang sama, memikirkan hal-hal yang sama,
dan merasakan rasa sakit yang sama, apakah aku akan bertindak dengan cara yang berbeda? Refleksi yang dilakukan dengan jujur dan berulang kali mungkin tidak mengubah orang lain, tetapi itu akan mengubah cara pandangmu terhadap mereka. Dan perubahan perspektif itu bisa mengubah segalanya. Ketika kamu berhenti mengharapkan konsistensi dari seseorang yang sedang mengalami konflik internal, kamu juga akan berhenti mengecewakan dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari bahwa situasi ini bukan tentang dirimu, kamu akan membebaskan dirimu dari serangan emosional yang mungkin terjadi. Dan saat kamu menolak untuk mengambil peran sebagai korban, kamu akan menjadi protagonis dalam reaksi dan responsmu sendiri terhadap situasi tersebut. Sebagai praktik stoik untuk hari-hari mendatang, cobalah untuk memilih seseorang yang sulit untuk didekati. Ini bisa jadi seseorang yang dekat denganmu, kolega di tempat kerja, atau bahkan seseorang yang selalu tampak defensif dan sulit diajak berkomunikasi. Alih-alih menciptakan narasi negatif tentang orang tersebut, seperti berpikir bahwa dia tidak menyukaimu atau bersikap sombong, cobalah untuk melakukan hal yang sebaliknya. Tulis 3 kemungkinan alasan yang tidak terlihat untuk perilakunya. Lakukan ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk melunakkan penilaian keras yang mungkin telah kamu buat. Kamu akan menyadari sesuatu yang menakjubkan. Ketika pikiranmu terbuka untuk memahami, tubuhmu pun akan merespons dengan lebih tenang. Rasa iritasi yang mungkin ada akan menghilang. Nada percakapan akan berubah menjadi lebih lembut. Gesekan yang ada akan berkurang, dan konflik yang tampaknya akan terjadi pun bisa mereda sebelum benar-benar dimulai. Empati stoik adalah seni untuk mengenali beban yang dibawa orang lain tanpa harus membawanya sendiri. Ini adalah kemampuan untuk melihat rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain tanpa mengubahnya menjadi milikmu. Ini tentang memutuskan bahwa keadaan emosionalmu tidak tergantung pada siapa yang pergi atau siapa yang lolos dari situasi, tetapi pada siapa yang tetap bersamamu dan bagaimana kamu memilih untuk merespons. Dengan cara ini, kamu akan menemukan kedamaian dan ketenangan dalam dirimu, sekaligus mampu memberikan pengertian kepada orang lain di sekitarmu. Kebiasaan ke-9 yang perlu kita renungkan adalah potong kelebihan dan jalani hal yang penting. Ada kalanya kita tiba di penghujung hari dengan perasaan lelah yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa memahami dengan jelas apa yang telah kita capai sepanjang hari itu. Saat kita melihat kembali, kita mungkin menyadari bahwa kita tidak dapat menunjukkan satupun hal yang benar-benar signifikan yang telah kita kerjakan. Yang ada hanyalah serangkaian jawaban cepat, interupsi, dan tugas mendesak yang tampaknya sangat mendesak, tetapi pada kenyataannya, sekarang bahkan tidak memiliki makna yang berarti. Rasanya seperti energi kita telah dicuri oleh hal-hal kecil yang tidak penting. Dan inilah kenyataannya. Seneca, seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah mengatakan, kebahagiaan adalah fokus pada apa yang penting, tetapi dunia di sekitar kita seringkali mendorong kita ke arah yang berlawanan, mengisi kita dengan berbagai gangguan, provokasi, dan keadaan darurat yang sebenarnya tidak penting. Jika kita tidak secara aktif memilih apa yang akan menyita perhatian kita, orang lain akan dengan mudah memilihnya untuk kita. Seringkali kita bereaksi terhadap pesan-pesan kasar, menanggapi kritik yang sebenarnya tidak layak untuk direspon, merasa kesal terhadap seseorang yang memotong antrean, terlibat dalam argumen yang tidak mengubah situasi, dan pada akhirnya, kita merasa kelelahan mental akibat hal-hal yang seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 5 detik untuk kita hadapi. Inilah yang oleh kaum stoik disebut sebagai kematian oleh 1000 potongan tak terlihat. Kita tidak akan jatuh akibat satu pukulan yang kuat, tetapi justru akan terjebak dalam limbah kecil dari perhatian dan fokus yang terbuang sia-sia. Solusi untuk masalah ini adalah dengan hidup menggunakan kriteria yang jelas dan memilih mana yang layak untuk diperhatikan. Kita perlu menginvestasikan waktu dan perhatian kita dengan bijaksana, seperti seseorang yang memilih apa yang akan ditanam di tanah yang subur. Setiap pikiran yang kita miliki memberi makan jiwa kita. Setiap emosi yang kita budidayakan adalah benih yang akan tumbuh. Dan segala sesuatu yang kita sirami dengan perhatian dan energi akan berkembang. Inilah latihan stoik yang bisa kita terapkan hari ini. Ketika kita merasa terganggu oleh sesuatu,
Sebelum bereaksi, tanyakanlah pada diri kita sendiri dua pertanyaan sederhana. Pertanyaan ini akan sangat penting dalam 5 hari ke depan. Pertama, apakah ini akan penting dalam waktu 5 tahun? Jika jawabannya tidak, maka bersikaplah tegas. Jangan sia-siakan energi yang tidak akan bisa kita ambil kembali. Jangan berikan perhatian kita seolah-olah itu adalah sesuatu yang tak terbatas. Kita perlu memahami satu hal yang fundamental. Hal-hal yang penting biasanya tidak berteriak, tidak menuntut perhatian kita, tidak mendramatisir situasi, dan tidak menciptakan kebingungan. Hal-hal yang benar-benar penting biasanya berbicara dalam keheningan. Itulah yang akan bertahan ketika semua kebisingan di sekitar kita akhirnya mereda. Hanya mereka yang telah belajar untuk melindungi dan menjaga apa yang mereka anggap penting, yang dapat hidup dengan ringan di dunia yang penuh dengan beban ini. Karena kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tidak membiarkan diri kita terganggu. Ini adalah tentang berjalan dengan jelas di dalam diri kita, bahkan ketika segala sesuatu di luar berusaha untuk membingungkan kita. Kebiasaan ke-10 yang sangat penting untuk diperhatikan adalah latihlah pelepasan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam ilusi halus yang membuat kita percaya bahwa dengan usaha yang cukup, kita mampu mengatur dan memperbaiki segala sesuatunya. Kita bisa menyelamatkan hubungan yang tampaknya retak, mengklarifikasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi, mengubah perilaku orang lain, meyakinkan seseorang yang belum bisa melihat kebenaran, atau bahkan menghindari kerugian yang mungkin akan datang. Namun, di balik pencarian yang tak berujung ini terdapat sebuah kebenaran yang seringkali tidak menyenangkan. Semakin keras kita berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam jangkauan kita, semakin jauh kita menjauh dari ketenangan batin kita sendiri. Keterpisahan emosional yang mungkin kita alami bukanlah tanda ketidakpedulian atau kekakuan. Sebaliknya, itu adalah bentuk kecerdasan yang penuh kebijaksanaan. Ini adalah momen ketika kita mulai menyadari bahwa ada hubungan yang hanya bisa bertahan dengan usaha sepihak, harapan-harapan yang tidak akan pernah terwujud, dialog yang terus terulang seperti sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Kita mencoba, kita bersikeras, kita mundur, kita mencoba lagi, dan dalam hati kita yang terdalam, kita merasakan bahwa kita mengosongkan diri kita sendiri. Bukan karena tidak adanya orang lain di sekitar kita, melainkan karena kita terus-menerus berusaha untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya sudah kehilangan maknanya. Kaum Stoik yang dikenal dengan ajaran-ajaran bijak mereka tidak menganjurkan sikap apatis terhadap kehidupan. Mereka lebih merekomendasikan sebuah realisme yang tajam dan jelas. Seperti yang pernah dikatakan oleh Seneca, banyak sekali penderitaan yang dialami manusia lahir dari penolakan terhadap fakta-fakta yang ada. Ketika kita belajar untuk menerima keadaan sebagaimana adanya, ketika kita berhenti mengidealkan potensi seseorang yang sudah jelas menunjukkan batas-batasnya, sesuatu di dalam diri kita mulai menata ulang segala sesuatunya. Kita berhenti melawan arus yang menyakitkan dan mulai berenang menuju integritas diri kita sendiri. Ini bukanlah tentang mengakhiri hubungan dengan cara yang memalukan. Ini adalah sebuah keputusan yang diambil dengan tenang dan penuh kesadaran. Jangan berharap lebih dari seseorang yang pada dasarnya tidak mampu memberikan lebih. Jangan menuntut kehadiran seseorang yang sebenarnya sudah pergi jauh di dalam diri kita. Jangan memaksakan ikatan yang hanya bertahan karena kebiasaan semata. Ketidakpedulian yang tulus bukanlah ketidakpedulian yang dingin. Itu adalah bentuk rasa hormat yang mendalam terhadap diri kita sendiri, terhadap waktu yang terus berlalu, demi menjaga perdamaian yang kita miliki, dan juga demi kewajiban kita untuk melindungi diri kita sendiri. Latihan pelepasan emosional adalah tentang menolak untuk berperan sebagai korban. Ini adalah saat ketika kita memutuskan bahwa stabilitas emosional kita tidak lagi tergantung pada suasana hati orang lain, perhatian mereka, atau bahkan ketidakhadiran mereka. Ini adalah saat ketika kita memilih untuk diam di tengah kebutuhan, untuk selalu benar, untuk dipahami, dan untuk membenarkan setiap langkah yang kita ambil. Sebagai gantinya, kita mulai menaruh sesuatu yang jauh lebih berharga ke dalam diri kita. Perawatan diri yang tulus. Hari ini, mungkin kamu perlu melakukan hal yang tepat itu.
Jangan patah, jangan berkelahi, jangan merasa perlu untuk menjelaskan dirimu kepada orang lain. Cukup lepaskan saja. Lepaskan kendali, lepaskan ekspektasi yang membebani, lepaskan siklus yang menguras energi, dan di dalam hati, katakanlah, ini bukan untukku, definisikan, ini bukan milikku, dan ini tidak akan lagi mengatur kecepatan hidupku. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati kita dimulai tepat di titik di mana kita berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bergantung pada diri kita. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, silakan tinggalkan komentar. Saya memilih tenang. Dan jangan lupa untuk berlangganan, tinggalkan komentarmu, dan bagikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih telah menyaksikan.